Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang uji T. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Nuraini Saputri. Saya Mita Sari. Saya Nisa Atskia Iwana Putri. Nama saya Sinta Masuri. Saya akan menjelaskan pengertian uji T. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Fungsi uji T sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi, membandingkan dua mean rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau karena kebetulan. Untuk uji T satu sampel, membandingkan mean rata-rata sampel dengan mean acuan. Macam-macam uji T. Uji T satu sampel atau one sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji T dua sampel. Berdasarkan hubungan antar populasinya, uji T dua sampel dapat digolongkan ke dalam dua jenis uji, yaitu yang pertama, dependent sample t-test, yang kedua, independent sample t-test. Uji T satu sampel. Syarat uji T satu sampel yang pertama yaitu data merupakan data kuantitatif, yang kedua memenuhi asumsi berdistribusi normal. Statistik ujinya yaitu T sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi atau penelitian terdahulu. Lalu S yaitu standar deviasi bagi jumlah banyaknya sampel. Contoh soal yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing ton per hektar. Diketahui rata-rata produktivitas nasional yaitu 5 ton per hektar, serta taraf kepercayaan yang dikehendaki atau alfa adalah 0,05. Karena peneliti tidak mengetahui besarnya standar deviasi populasi serta hanya mengambil sebanyak 10 sampel, maka uji T bisa digunakan. Sehingga perhitungan ujinya yaitu A. Cari rata-rata sampel 5,1 ditambah 5,2 ditambah 5,2 ditambah 5 ditambah 5,1 ditambah 5,2 ditambah 5,3 ditambah 5,2 ditambah 5 ditambah 5,1 dibagi 10 sama dengan 5,14 ton per hektar. B. Hitung standar deviasi sampel. Dalam hal ini yaitu 0,09. C. Hitung harga T hitung dengan rumus yang sudah tertera pada PowerPoint. D. Cari harga T table di mana T buka kurung alfa DF tutup kurung T buka kurung 0,05 9 tutup kurung sama dengan 2,82. E. Tarik kesimpulannya, karena harga T table 2,82 kurang dari T hitung 4,58, maka H0 ditolak, yang berarti produktivitas yang diperoleh ketika pupuk A diaplikasikan berbeda secara signifikan dengan rata-rata produktivitas nasional. Uji T2 sampel ada dua macam,
Yang pertama yaitu Dependent Sample T-Test. Syarat jenis uji ini adalah 1. Data berdistribusi normal. 2. Kedua kelompok data adalah dependent, saling berhubungan atau berpasangan. 3. Jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategori, atau dua kelompok. Adapun rumus yang digunakan pada Dependent Sample T-Test ini adalah T sama dengan rata-rata deviasi dibagi dengan standar deviasi dari rata-rata deviasi per akar N atau banyaknya sampel. Adapun contoh soal dari Dependent Sample T-Test ini yaitu data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat Captoril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran dari sebelum dan sesudah pemberian obat. Data dari sebelum pemberian obat yaitu 175, 179, 165, 170, 162, 180, 177, 178, 140, dan 176. Dan data dari sesudah diberinya obat Captoril yaitu 140, 143, 135, 133, 162, 150, 180, 150, dan 175. Adapun penyelesaiannya dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. HO dibagi dengan rata-rata deviasi yang menghasilkan 0 yang mempunyai artian tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah dengan pemberian Captoril, atau HO dibagi dengan rata-rata deviasi yang menghasilkan tidak sama dengan 0 yang mempunyai artian ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan Captoril dibanding sebelum diberikan obat. Langkah yang kedua yaitu statistik uji. Diperoleh rata-rata deviasi min 35, min 36, min 30, min 37, 0, min 30, 5, min 28, 35, dan min 16. Yaitu rata-rata deviasi min 17,2 dengan S sama dengan 23,62 dan N sama dengan 10. T sama dengan rata-rata deviasi dibagi dengan standar deviasi dari rata-rata deviasi dibagi dengan akar N atau banyaknya sampel, yaitu min 17,2 dibagi dengan 23,62 dibagi akar dari 10 yang menghasilkan min 2,302, dan DF sama dengan N kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Dilihat pada tabel T pada DF sama dengan 9, T sama dengan 2,302, diperoleh p-value kurang dari 0,0253. Langkah ketiga yaitu keputusan. Dengan A sama dengan 0,05, maka p-value kurang dari A sehingga HO atau hipotesis ditolak. Langkah terakhir yaitu kesimpulan dari soal tersebut yaitu tekanan darah sistolik setelah pemberian Captoril terbukti bermakna atau signifikan berbeda dibandingkan sebelum pemberian Captoril. Selanjutnya, Independent Sample T-Test atau uji T2 sampel independen adalah uji yang digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi, tujuan metode statistik ini adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu sama lain. Untuk menentukan independent sample t-test dapat menggunakan rumus uji yang sudah ditampilkan pada gambar. Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui ada 3 jenis nilai yang harus terlebih dahulu kita persiapkan, yaitu X atau rata-rata skor pada nilai kelompok, N jumlah responden kelompok, dan S kuadrat atau varian skor kelompok. Contoh soal.
Asumsikan peneliti mempunyai dua kelompok sampel yang masing-masing terdiri dari 10 responden sebagai berikut. Langkah pertama, cari nilai rata-rata dari setiap kelompok sampel. Setelah dihitung, skor rata-rata kelompok eksperimen yaitu 69,2000. Skor rata-rata kelompok kontrol yaitu 69,6000. Selanjutnya, cari nilai standar varians atau simpangan baku. Setelah dihitung, standar varians kelompok eksperimen yaitu 16,17236. Standar varians kelompok kontrol yaitu 11,72083. Setelah semua nilai diketahui, masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan. Maka diperoleh nilai sebagai berikut. Setelah disederhanakan lagi, maka akan diperoleh nilai sebagai berikut. Berdasarkan nilai tersebut, maka diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 0,5669. Untuk mengetahui apakah nilai T hitung signifikan atau tidak, konsultasikan dengan tabel T, dengan DF sama dengan N-2. Jika nilai T hitung lebih besar, T tabel, maka signifikan. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka tidak signifikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.